rasa, luapkan rasamu. Bincang rasa, luapkan rasamu. Rasamu. 100.2 FM Gen Station, radionya anak muda. Halo, selamat malam para pendengar setia Bincang Rasa. Ketemu lagi nih sama aku Nisha. Dan aku Adele yang akan nemenin malam minggu kalian dengan cerita-cerita yang pastinya menarik. Tentunya di mana lagi kalau bukan di acara Bincang Rasa, luapkan rasamu. Nah, tapi nih Del, kalau yang pertama nih kita sapa dulu dong Sobat Bincang Rasa gitu ya. Gimana kabarnya gitu. Kan ini kebetulan kan malam minggu ya. Apakah mereka itu lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja nih dengerin kita di Bincang Rasa gitu lah. Nah, tapi yang penting adalah semoga itu kalian itu sehat-sehat selalu dan baik-baik aja ya. Amin, harus dong, semuanya harus sehat dan juga jangan capek-capek ya. Apalagi yang sering overthinkingan nih, kayak anak-anak muda zaman sekarang nih sering overthinkingan. Jadi semoga yang lagi overthinking jangan terlalu overthinking yang larut-larut, karena ntar bisa sakit ya. Atau mungkin yang sedang dalam perjalanan, hati-hati karena kita nggak ada yang tahu ya gimana di jalan. Mungkin jalan sama mantan, sama pacar, atau sama musuh nih. Aduh, jangan lupa satu lagi. HTS belum disebut sih, Del. Oh iya. Jadi aku sama Nisha di sini bakal nemenin aktivitas Sobi di malam minggu ini selama 45 menit ke depan. Setiap malam minggu tentunya dengan cerita-cerita yang menarik nih yang udah dikirimin sama Sobi-Sobi nih ya. Nah, ceritanya kita akan beda-beda ya, Del. Setiap episodenya akan berbeda. Jadi benar banget yang diomongin Adil tadi gitu lah. Apalagi kalau kalian itu kayaknya tuh suka banget gitu mikirin hal yang gak penting gitu. Contohnya tuh mikirin dia, padahal tuh dia tuh gak mikirin kamu gitu lah ya. Iya gak sih, Del? Iya, kayaknya Nisha nih yang sering mikirin seseorang yang belum tentu mikirin kamu sendiri gitu ya, Nisha. Waduh, gak, aku juga sih. Kamu juga gak sih? Enggak dong. Oh enggak, oke. Nah, udahlah Del, gak usah dibahas ya. Kita lanjut aja. Iya, kayaknya udah capek ya kamu sama kehidupan kamu ya. Ya dong, capek. Tapi tahu nggak sih, aku tuh sebenarnya tuh capek karena apa? Karena apa? Karena pengen kaya. Kirain karena ini ya, apa itu namanya? Apa? Karena belum dapat kepastian dari masnya. Bisa jadi sih, karena seringan HTS. Oh, jadi korban HTS nih ya? Itu bercanda ya teman-teman semuanya. Iya, semua orang juga pengen kaya sih ini sebenarnya ya. Soalnya kalau kamu galau terus kamu kaya kan kamu punya banyak uang nih. Jadi kamu kalau galau dikit, iya, galau dikit bisa belanja, terus bisa siapa tahu mau cerita ke langsung sama Allah di Mekah gitu ya. Aduh, jadi kayak langsung ya. Iya. Berdoa. Atau mungkin yang pengen ceritain masalahnya, mau pekerjaan, percintaan, kekeluargaan, atau semuanya nih, bisa banget cerita ke kita di Bincang Rasa. Tentunya melalui Gmailnya Bincang Rasa di bincangrasa@gmail.com. Bener banget. Ya, jadi di sini tuh kita membuka apapun itu, baik curhatan kalian, cerita kalian, apapun itu dengan genre yang sedih, senang, bahagia atau apapun itu bisa banget langsung cek aja di IG kita. Di mana, Del? Di @genstation. Yang pastinya kita akan menyajikan cerita-cerita menarik dari Sobis gitu ya, yang akan kita bacakan dan kita ceritakan di sini gitu, yang pastinya itu akan seru banget dan relate dengan kehidupan kita. Apalagi kalau anak muda itu pasti dong nggak salah lagi. Iya, pasti banyak itu yang kadang ngerasa bahwa dirinya tuh nggak punya rumah untuk bercerita. Jadi kalian bisa bercerita di sini. Ya gitu. Jadi itu bisa banget ya langsung ke IG kita aja. Nanti bisa banget atau enggak itu DM aja ke IG kita gitu. Iya, mungkin yang ceritanya panjang bisa langsung ke emailnya aja ya. Atau yang nggak mau disebutin bisa langsung bilang aja cerita sama kita kalau Kak saya nggak mau disebutin ceritanya, atau tolong samarkan nama saya menjadi anonim atau mawar. Karena mungkin ya mungkin mereka malu-malu ya gitu dengan kalau misalkan disebutin namanya gitu loh. Tapi sekarang kayaknya kita lanjutin nanti aja nih kalau kita kebanyakan ngomong nih ya. Nah, untuk itu, tapi kan kita nggak sekarang ya. Kita lanjutin nanti dong pastinya dengan lagu yang satu ini dari lagunya Bernadia yang judulnya itu Apa Mungkin. Karena biar kita itu semakin kerasa gitu vibes overthinkingnya gitu. Nah, oke, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Rasa, luapkan rasamu. Apa mungkin cara
Gak tahu nih, kepalaku pusing, hidungku juga mampet. Kayaknya masuk angin deh. Masuk angin, pegal, pusing, mual. Pakai prosa, hirup, oles, kerok, pijet. Prosa, atasi masalah tubuh dan kepala. Bincang rasa, luapkan rasamu. Rasamu. 100.2 FM Gen Station, radionya anak muda. Oke, balik lagi nih. Selama 45 menit ke depan masih nih ya. Balik lagi sama aku Danisha. Tentunya di acara Bincang Rasa, Luapkan Rasamu. Nah, dari lagu tadi dari Bernadia, apa mungkin pasti sobi-sobi ini udah tahu ya. Tentunya malam ini kita bakal bahas tema tentang apa nih Kanisha nih ya? Ya dari tadi udah kita sepil ya, udah kita kasih clue ibaratnya ya. Tentunya kita akan bahas tentang tema percintaan nih. Nah oke, kita sebelum lanjut ya, kita boleh kok tarik nafas dulu ya Del ya. Iya, supaya nggak tegang-tegang banget gitu loh. Oke, nah tanpa berlama-lama nih Nisha nih, langsung aja kita bacain salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di email kita. Langsung aja cekidot, selamat mendengarkan. Oke, ini ada salah satu masuk dari Sobi, dari Sinta. Kita langsung aja bacain ceritanya. Hai Kanisa, salam kenal, sebut aja nama aku Sinta. Hai juga Sinta, salam kenal juga. Aku mahasiswa jurusan Tata Boga dari salah satu universitas. Aku membagikan sedikit ceritaku, semoga dibaca ya kak. Iya pasti kita baca kok, tenang aja Sinta, kamu gak usah khawatir, ini aku sedang baca kok. Jadi aku punya sahabat cowok, sebut aja namanya Aldi. Kita udah 17 tahun sahabatan. Kita udah bareng-bareng dari kecil, main bareng, berangkat sekolah bareng, dan saking seringnya kita sampai banyak orang yang bilang kalau ada Aldi pasti ada Sinta. Kalau gak ada Aldi pasti gak ada Sinta. Dulunya aku bakal bisa sahabatan sama Aldi. Bahkan sampai hari ini pun karena awal kita bertemu gitu ya, aku melihat Aldi sebagai anak nakal dan suka jahilin banyak orang. Tapi suatu ketika nih, pas pulang sekolah, yang mana sekolah udah sepi, teman-teman udah pada pulang. Tapi si Aldi ini, si bocah tengil ini mendekatiku. Awalnya aku takut, aku ngira dia bakal jahilin aku. Tapi ternyata dia datang dan mengecek sepedaku yang ternyata bannya itu bocor. Waktu itu dia nanyain aku ada barengan pulang gak? Terus aku jawab dengan gelingan ketakutan. Seketika dia mengajakku pulang bareng sambil menuntun sepedanya. Terus aku bingung ngapain dituntun kan bisa dinaikin. Kan aku juga bingung ya, aku naiklah. Aku nanyalah ke dia ngapain tuh sepeda dituntun. Dengan santainya, dia jawab pengen aja. Dan sepanjang perjalanan pulang, kita nuntun sepeda kita masing-masing sampai rumahku. Pas udah sampai rumahku, aku tanya dia, kok kamu sampai rumahku? Emang rumahmu di mana? Gitu ya. Dia jawab kalau rumahnya itu di desa sebelah. Nah, aku kaget dong, di desa sebelah kan lumayan jauh ya. Setelah itu dia langsung pamit pulang. Dari situlah aku tahu kalau dia itu gak senakal itu. Dan dari situlah juga kisah kita bermulai. Nah, dari cerita paragraf pertama aja nih ya, kita lihat nih si Aldi ini itu sebenarnya anaknya effort dan sebenarnya anaknya baik ya, dan Ya, baik banget. tapi dia kecil-kecil udah modus gitu ya Nisha ya. Ya bener bang. Dan dari si Aldi juga kita belajar bahwasannya itu jangan nilai orang itu dari covernya, karena kita belum kenal dia. Kalau udah kenal itu biasanya udah tahu nih sifatnya dia. Kan ada pepatah yang ngatain kalau tak kenal maka tak sayang. Ya makanya gitu. Jadi intinya adalah jangan melihat orang itu dari luarnya dulu gitu loh ya. Kita belum kenal dia gimana, belum kenal sifatnya seperti apa. Kalau misalkan ya, kalau anyway ini belum kenal ya. Jadi bolehlah kita kayak mendekati dulu gitu. Kayak siapa tadi? Si Aldi dengan ada kayak pikiran untuk menolong si Sinta gitu. Ternyata tuh bannya bocor. Dan Aldi tuh kayak apa ya, dia itu tahu banget kalau misalkan ban dia itu bocor gitu loh. Dan Sinta sendiri tuh
ngira bahwa ban dia itu bocor gitu. Dan dengan baiknya Aldi tadi, dia mengajak Sinta bareng pulang ke rumahnya. Dan saking baiknya dia juga langsung datang juga ke rumahnya gitu ya, sekalian gitu biar tahu rumahnya Sinta di mana gitu ya. Iya, nah kayaknya sobi-sobi juga pasti bakal pada penasaran sama cerita selanjutnya. Nah langsung aja nih Syah lanjutin nih cerita selanjutnya kayak gimana. Oke, nah kalian karena penasaran, aku lanjut nih ceritanya. Pernah suatu ketika aku ingat banget ada PR bahasa Inggris yang harus dikumpulin hari itu. Tapi aku lihat Aldi baru ngerjain waktu jam istirahat dan kelihatan bingung banget. Terus karena kemarin belum sempat bilang terima kasih karena kejadian ban bocor, aku coba samperin dia dan bilang makasih ke dia. Waktu aku bilang makasih, tapi dia tuh cuma kayak ngangguk doang sambil liatin buku kalau dia itu lagi ngerjain PR bahasa Inggris. Karena dia cuma ngangguk doang, aku langsung otomatis tinggal pergi dong. Tapi dia langsung manggil aku dan meminta tolong buat bantu aku ngerjain PR-nya yang belum dikerjain satu soal pun. Akhirnya, karena kasihan gitu ya, aku membantunya. Sejak saat itulah kita itu dekat dan terus bersama menjadi seorang sahabat gitu. Tapi kian lama muncul perasaan aneh yang entah mengapa itu tidak seharusnya muncul dalam hubungan persahabatan. Rasanya tuh semakin kayak membuncah gitu tiap kali aku bertemu Aldi. Iya, karena kan tadi udah kita bilang ya kalau bahwasannya setiap sebelum kenal pasti kita kenalnya dia tuh buruknya. Tapi kalau udah kenal kan, nah akhirnya kan mereka tahu nih gimana sifatnya. Dan juga ini ya Nisha ya, apa itu namanya, kalau terlalu baik sama orang juga pasti semuanya juga ada perasaan dong, apalagi tiap hari gitu ya Nisha ya. Ya jadi nih Sinta itu sebagai feedbacknya dia itu memberikan apa ya, menolong Aldi itu mengerjain PR bahasa Inggris gitu ya. Jadi karena si Sinta ini mungkin basicnya juga di bahasa Inggris, jadi dia mau membantu Aldi karena sebagai gantinya untuk berterima kasih gitu karena udah membantu karena banyak Bocor sebagai balas Bocor. budinya ya. Ya, Lanjut bener dong banget. Nish. Oke, kita lanjut. Setelah waktu kita lulus bareng dan melanjutkan ke perguruan tinggi yang sama. Namun kali ini yang memisahkan adalah jurusan kita. Aku mengambil tata boga, sedangkan dia itu mengambil jurusan teknik industri. Sebenarnya aku nggak suka masak dan nggak bisa masak. Tapi aku ngambil jurusan tata boga ini karena aku pengen pinter masak biar bisa buat kue yang enak. Tentu saja untuk Aldi. Dia udah lama kangen masakan almarhum ibunya, khususnya kue kesukaan yang dulu selalu dibuatin ibunya untuk cemilan kita pas belajar. Pas praktik masak, biasanya aku tuh nyisihin hasil masakanku buat dia, terus ku bawa ke tempat dia kerja gitu. Kebetulan dia juga kerja part time, sekalian kita nugas bareng. Ketika kita selalu meluangkan waktu untuk sekedar quality time setiap weekendnya, kayak lari gitu ya, main catur atau sekedar nemenin aku buat beliin bahan-bahan praktek masak di pasar. Meskipun jurusan beda, tapi kita tuh selalu saling support dan saling bantu. Dia juga kenal baik dengan keluargaku karena dia selalu ngantar aku pulang. Di kegiatan-kegiatan kecil itu membuat aku merasa punya rumah. Aku punya tempat untuk bercerita karena setiap kali aku membutuhkan dia itu, dia selalu ada untukku. Iya, jadi kalau seorang wanita yang udah cinta duluan itu biasanya jauh lebih effortnya tuh lebih kelihatan gitu ya. Apalagi kalau si ceweknya ini udah nganggep bahwa cowoknya itu adalah rumahnya, pasti semuanya demi kesenangan si cowoknya. Bener-bener banget. Jadi itu ada unsur kenyamanan dari si ini ya. Iya, Si Sinta si gitu ya. Sinta ini ke Aldi ya. Bener. Nah, gimana sih kelanjutannya gitu? Pasti penasaran dong. Ya langsung lanjutin Oke, aja. lanjut Nish. aja ya, Del. Nah, ya aku menganggap Aldi itu sebagai rumahku. Dan pelan-pelan aku mulai sadar bahwa ada perasaan suka dan cinta yang tumbuh. Aku gak tahu pastinya kapan aku mulai suka sama Aldi. Karena emang kita tuh udah lama deket. Tapi yang pasti, aku selalu senang, nyaman, dan bahagia saat sama dia. Ada banyak kesamaan maupun perbedaan yang akhirnya bisa nyatuin aku dan Aldi dan bikin kita itu sulit dipisahkan. Tapi ternyata takdir gak merestui kebersaanku dan Aldi. Gitu, Del.
Aduh, ini ada apa nih? Kok tiba-tiba tidak merestui ini ya? Ya. Kayaknya ada kelanjutan yang emang harus kita cari tahu gak sih? Iya, langsung Kenapa? aja dong. Ya bentar ya. Iya. Jadi nggak merestui kebersamaannya si siapa? Sinta dan Aldi. Sinta gitu dan ya? Aldi. Oke, lanjut aja ya. Kukira dia juga ngerasain hal yang sama kayak aku, tapi ternyata salah. Selama ini Aldi hanya menganggap aku itu sebagai seorang sahabat, gak lebih. Cuma aku yang menganggap Aldi itu sebagai cuma aku yang terlalu berharap gitu ya. Aku salah menafsirkan perbuatanku dan perhatiannya selama ini. Dan pada akhirnya aku tahu kalau cinta hanya bertepuk sebelah tangan. Aduh, gak nyangka ya. Iya, ternyata Aldi yang kelihatannya juga bisa kasih perhatian ke Sinta, ternyata cuma nganggep dia tuh sahabat. Ya gitu. Jadi di Sinta ini ya, keliru cinta ya. Jadi Sinta ini udah mulai tumbuh rasa ya sama si Aldi gitu ya. Iya, apalagi cowok-cewek sahabatan tuh jarang banget kalau nggak ada perasaan. Pasti biasanya tuh tentunya ada perasaan salah Iya satunya. Gak bisa dong kalau misalkan cewek cowok itu berteman, only berteman aja gitu loh. Gak bisa kan Del? Iya, pasti tentunya ada perasaan, tapi terkadang ada perasaan yang entah salah satunya terbalaskan atau bahkan tidak terbalaskan. Jadi cowok-cewek kalau ada persahabatan itu sulit ya kalau nggak ada perasaan itu tuh. Jadi si Aldi tuh kayak ngasih perhatian, ngasih apa ya, harapan lah ke Sinta gitu karena kebaikan dia dan ke apa ya, keromantisan. Mungkin dia kayak menganggap Sinta itu, yang dilakuin ke Sinta itu kayak romantis gitu loh. Sinta menganggap seperti itu mungkin ya. Iya, apalagi seorang wanita itu kadang mudah tersentuh hatinya. Nah makanya jadi kayak hati-hati juga ya seorang wanita gitu ya. Iya, sama tipu daya laki-laki. Nah apalagi rayuan, apalagi perbuatan mereka gitu yang membuat kita itu kayak melting salting gitu loh. Iya, apalagi di sini statusnya cuma sahabatan doang. Benar-benar. Nah, bentar ya. Para sobis ini kayaknya kalau kita ngomong terus nanti pasti bosen gak sih dengerinnya gitu. Tapi Del, masih penasaran gak sih dengan cerita si Sinta ini? Karena ceritanya tuh masih panjang banget kayaknya, ya gak sih? Iya, tapi kalau para sobi nih cuma dengerin kita doang kayaknya, kalau nggak disela-selain sama sesuatu yang asik itu pasti bosen gak sih? Atau kita break dulu nih, Del. Iya, kita break dulu aja sambil kita puterin lagu yang relate sama ceritanya Sinta dan Aldi. Nah, ceritanya ini kan tadi bertepuk sebelah tangan, jadi langsung aja kita puterin ada lagu dari Dewa 19 yang tentunya berjudul Pupus, yang sesuai banget nih sama perasaannya Si Sinta yang bertepuk sebelah tangan karena tidak terbalaskan oleh si Aldi ya. Ya bener banget. Nah, jadi buat sobi-sobi nih harus tetap stay terus di Sobat Bincang Rasa ini yang masih penasaran sama ceritanya Aldi dan Sinta. Jadi tetap stay terus di 100.2 FM Gen Station, radionya anak muda. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu.
lapar atau pengen ngemil? Mau makanan enak dan praktis? Oreo solusinya. Punya banyak varian, kemasan praktis, gampang dibawa kemana-mana, dan harga terjangkau. Nikmati harimu dengan Oreo. Bincang rasa, luapkan rasamu. Rasamu. 100.2 FM Gen Station, radionya anak muda. Balik lagi nih di acara Bincang Rasa, luapkan rasamu. Oke. Oke nih, masih sama kita ya Nisha. Balik lagi sama kita nih, masih tetap di sini. Tentunya dengan cerita Sinta dan Aldi. Nah, nggak perlu lama-lama nih ya Nisha. Langsung aja kita kembali ke ceritanya si Sinta. Yuk, buat Sobi nih, langsung aja kita dengerin lagi ya Nish. Tadi ceritanya tuh sampai di bagian pada akhirnya si Sinta tahu kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Oke, sobat Sobi ini kayaknya penasaran banget ya Del. Jadi aku lanjut ya. Nah, di hari itu pagi-pagi banget Aldi tuh nyamperin aku ke rumah dan ngajak aku buat beli sesuatu. Waktu itu aku baru bangun tidur dan masih malas buat keluar. Tapi Aldi ini gak berhenti gitu buat gangguin aku. Dan akhirnya aku mau nurutin kemauan dia buat beliin sesuatu yang aku juga belum tahu itu dia mau beli apa karena gak dikasih tahu gitu loh. Pada pas itu udah sampai di tokonya, dia menyuruh aku untuk buat memilih cincin yang bagus yang aku suka. Setelah selesai itu, aku milih cincin itu dan Aldi langsung menyuruh aku menunggu di ruang tunggu gitu ya, di belakang dia sambil dia ngobrolin cincin yang aku pilih tadi sama pelayannya. Setelah itu kita langsung balik pulang dan gak tahu cincin itu tadi tuh jadi dibeli atau enggak sama si Aldi. Karena dia itu cuma senyum dan nyengir doang waktu kutanya. Aku gak terlalu mikirin sih soal itu karena aku ngira itu hadiahnya tuh buat ulang tahunku gitu bulan depan. Waduh, padahal tadi katanya Sinta itu bertepuk sebelah tangan. Tapi kok tiba-tiba beli cincin nih ya? Nah, makanya jadi Sinta ini kayak, wah ini buat aku sih kayaknya. Iya, apalagi bangun tidur terus habis itu disamperin sama doi terus diajak ke toko perhiasan. Siapa sih yang gak GR apalagi Ya. mau ulang tahun nih ya? Ya, apalagi kalau nggak GR kaget apalagi Del. Masih gak Kayaknya- percaya ya? Iya. Apalagi kayak mepet banget dengan ulang tahun si Sinta Iya. tadi ya. Kalau aku jadi Sinta juga ngerasa kalau ini kayaknya buat aku nih. Oh gitu, udah bahagia dulu ya. Iya. Nah jadi, Mau kamu lanjut lagi oh nih gitu, ceritanya? lanjut aja. Iya Oke. dong, biar Biar nggak penasaran ya itu cincinnya tuh sebenarnya buat siapa sih gitu ya. Nah, aku lanjut ya. Aku nggak tahu kenapa beberapa hari kedepannya dia sering banget nanyanya ke aku gitu ya soal Diana. Jadi Diana itu temen satu kelasku dan satu jurusan sama aku. Aldi emang kenal juga sama si Diana karena Diana ini temen waktu sama Aldi juga di pas sekolah SMA. Karena aku gak cemburu dan gak nyaman pas obrolan itu kita selalu dialihkan ke Diana. Akhirnya aku tanya dong ke dia, kenapa sih kamu tuh selalu bahas Diana akhir-akhir ini gitu ya. Dan aku tuh sebenarnya gak nyangka sama jawaban Aldi kalau ditanya dia itu suka sama Diana atau enggak. Nah, dengar Aldi ngomong suka sama Diana itu bikin aku kaget dan cemburu. Tapi aku gak ngeliatin reaksi cemburu itu ke Aldi. Aku tuh malah godain dia dan berharap itu seolah aku gak apa-apa gitu lah. Waduh, ternyata Aldi mencintai wanita lain. Ya, apalagi sahabatnya waktu SMA lagi. Dan Iya. si Sinta juga kenal gitu loh. Ya gak sih? Iya, dan itu Parah tuh banget. sakit loh kalau jadi Sinta tuh ya. Apalagi tuh kayak pasti Sinta udah ngerasa kalau Aldi nih rumahnya, tapi tiba-tiba Aldi malah justru mencintai wanita lain. Nah itu kayaknya negatifnya kalau sahabatan cowok cewek ya, pasti timbul perasaan, dan ternyata perasaan Sinta tak terbalaskan. Bener, apalagi sih Del kalau misalkan ceweknya 2, cowoknya 1. Iya, Gimana kadang- gak rebutan? Iya, jadi cinta segitiga dong. Ya bener banget Iya. kan. Jadi ini
terjadi di Sinta ya, Sinta, Diana dan Aldi gitu. Nah, untuk agar kita nggak penasaran lagi, kita lanjut aja ya ceritanya. Iya dong Nis. Tapi meskipun bilang kalau dia tuh suka sama Diana, aku nggak percaya gitu aja. Karena nyatanya kita masih sering bareng-bareng. Meskipun udah mulai disibukkan dengan tugas yang kian banyak, aku juga gak yakin kalau misalkan Aldi tuh beneran suka sama si Diana. Mungkin dia tuh cuma penasaran aja pikirku. Sampai di hari ulang tahun Diana, yang hari ulang tahunnya itu seminggu sebelum ulang tahunku, aku ngajakin si Aldi buat berangkat bareng ke rumahnya. Diana buat ngasih ngasih surprise dan hadiah karena emang dia tuh rencananya dari beberapa teman SMA juga. Nah, pas selesai ngasih surprise ke Diana gitu ya, aku ngajak Aldi buat langsung pulang ke rumah gitu. Karena sejam lagi aku ada praktek masak kue kering di kampus gitu, biar nantinya semakin cepat. Tapi Aldi nyuruh aku buat nunggu sebentar. Katanya dia tuh mau ngucapin sesuatu ke Diana. Aku kira itu cuma ngucapin selamat ulang tahun doang dan ngasih doa terbaik aja gitu ya. Tapi pas dia udah di depan Diana, dia tuh ternyata ngeluarin kotak cincin yang dimana itu disembunyikan di sakunya. Dan dia tuh langsung kayak nembak Diana buat jadi pacarnya. Di situ aku kaget karena dari situlah aku kaget dan shock berat waktu ngelihat Aldi itu nembak Diana. Dan Diana juga itu langsung kayak kaget juga karena dia shock banget. Aldi kok tiba-tiba nembak aku gini ya gitu. Dan anehnya itu langsung diterima sama Diana. Rasanya tuh bener-bener bingung mau gimana. Gak lama setelah itu Aldi tuh langsung ngajak aku pulang. Dan selama perjalanan pulang, aku cuma bengong dan diam aja. Iya, kalau aku jadi Sinta pun di posisi itu, aku bakal nge-freeze. Aku gak nyangka ternyata cowok yang selama ini aku cintai malah justru mencintai wanita lain. Dan parahnya lagi itu cowok nembak cewek lain di depan mata aku. Tapi Del, lebih parahnya itu dia ngasih cincin yang dimana tuh cincinnya yang dibeli sama si Sinta dong. Gimana sih perasaannya si Sinta gitu loh. Aldi kok gitu ya, aku juga kayak bingung dengan ceritanya si Sinta gitu ya. Kayak sakit banget gitu, aku juga merasakan sih sebenarnya. Wong dia yang diajak gitu ya, kenapa malah yang dikasih cincin tuh yang orang lain gitu. Iya, dan si Aldi ini kenapa sih nggak peka-peka bahwasannya kalau si Sinta itu udah menaruh perasaan ke Aldi. Mungkin Aldi sih kurang peka sih orangnya emang sih. Antara kurang peka atau dia pura-pura bodo amat karena dia udah mencintai wanita lain. Emang sih kalau cowok tuh kayaknya gitu deh. Iya. Kayak bodo amatan. Yang penting tuh dia yang suka, dia yang harus itu gitu, kejar ya. Gak peduli misalkan ada orang yang di belakang kita yang emang suka sama si cowok itu gitu loh. Iya gak sih? Padahal si Sinta ini udah kayak berasa jadi payungnya buat Aldi nih ya. Nisa kayaknya kalau kita lama-lama gini, gitu. Semua yang pada penasaran dong. Langsung aja lanjut ceritanya. Oke. Nah, di kampus aku sering sekali gak bisa fokus praktek dan hasilnya tuh zonk. Kueku banyak yang hancur, gosong dan gak berhasil. Rasanya tuh capek banget. Aku langsung pergi ke kamar mandi dan nangis sesukan di sana. Bukan karena kueku yang gagal, tapi karena Aldi. Beberapa hari aku menghindar dari Aldi dengan alasan sakit maupun tugas yang menumpuk. Aku sedang menata ulang perasaanku dan meyakinkan diri untuk mengambil keputusan ke depannya. Iya, apalagi itu kalau kita udah ngerjain sesuatu, terus habis itu tiba-tiba gara-gara mood yang jelek itu pasti semuanya bakal berantakan. Iya, aku juga kalau di posisi si Sinta juga kayaknya bakal ada di hal yang sama dan kayaknya nangis kejer langsung tuh di depan orang-orang. Apalagi ini soal itu ya, praktek gitu, nantinya akan mengaruh ke nilai juga nggak sih? Iya, ke kuliahan juga gitu ya. Iya, karena dia praktek gitu kan buat kue. Takutnya kan kuenya kan gagal gitu ya. Jadi kayak kita harus fokus juga kalau misalkan melakukan sesuatu hal apapun gitu. Ya, boleh dong nih. Kayaknya langsung kita lanjut ceritanya aja nih. Kayaknya Adil sih yang penasaran gak sih? Iya, soalnya kayak
sedih banget gitu loh jadi Sinta tuh, perasaannya tak terbalaskan. Bener. Nah, kita biar gak penasaran sih ini ya, kita lanjut sih Del. Rasanya tuh emang sakit banget, apalagi Aldi adalah cinta pertamaku. Aku yang gak gampang suka sama orang dan gak mudah bergaul juga rasanya tuh susah banget buat nerima kenyataan itu. Tapi aku gak mudah terpuruk dan dan hancur gitu ya karena perasaanku. Hingga akhirnya aku mutusin untuk tetap berteman baik sama Aldi dan nge-support dia. Aku belajar mengikhlaskan dan gak nyalahin keadaan. Aku belajar untuk lebih mengontrol emosi dan perasaanku. Karena untuk marah dan terpuruk itu terus-menerus itu bukan hal yang bagus. Setelah itu, aku mulai fokus dengan studiku yang mendekati skripsian. Aku mulai menyibukkan diri dengan aktivitas maupun kegiatan yang belum pernah aku ikuti sebelumnya. Aku gak ngerti lagi, aku gak mentingin lagi dan gak mengedepankan lagi soal perasaan dan egoku. Aku lebih bisa mengerti dan memahami orang lain. Ya mungkin aku memang mati rasa karena Aldi, tapi memilih untuk terus melanjutkan perjalanan hidup dengan cerita baru itu adalah keputusan yang tepat. Hingga sampai saat ini skripsiku sudah hampir selesai dan banyak banget pengalaman serta pelajaran yang aku dapetin. Salah satunya untuk nggak berharap sama manusia karena people come and go. Belajar ikhlas dan bijak mengambil langkah. Wah, ternyata gak nyangka ya, ternyata Aldi ini adalah cinta pertamanya si Sinta. Pasti pengalaman cinta pertama itu menyakitkan ya, kalau udah tiba-tiba sakit hati gitu. Iya bener banget, apalagi nih kayak experience kan, maksudnya kayak first impression jadi jatuh cinta. Iya, si Sinta kan. Iya. Jadi dipatahkan oleh Aldi gitu, bayangin gak sih Del, kayak gak jadi jatuh cinta dong. Iya, padahal pertama ya. Nah, tapi dari Sinta ini kita juga belajar loh bahwasannya tidak semua apa yang kita harapkan itu sesuai dengan ekspektasi. Ya, manusia itu hanya bisa berencana ya, yang selebihnya ya Tuhan yang menentukan. Dan gitu. juga dari Sinta juga kita belajar kalau kita boleh sedih masalah percintaan, tapi kalau kita melanjutkan hidup, apalagi tentang karir, itu Bener. harus yang paling utama nih. Bener banget, kita nggak boleh larut dengan kegalauan, dengan kesedihan, dengan kelelahan, dengan kecapean gitu ya. Jadi itu kita harus juga menjalani kehidupan itu dengan selancar-lancarnya. Jadi nggak boleh terlalu larut dalam keterpurukan gitu ya. Iya, apalagi kalau kita meningkatkan kualitas diri ya. Nah, justru bagus gitu. Nah, oke, kayaknya segitu dulu buat sobi-sobi nih yang mau kasih tanggapan tentang cerita Sinta dan Aldi yang tadi udah dibacain sama Anisha. Bisa nih ditulis tanggapannya melalui tanggapan kolom story di Instagram @genstation, karena nanti kita akan bacain tanggapan-tanggapan dari para sobi dan dari cerita yang udah kita bacain tadi. Nah, langsung aja buat sobi-sobi bisa langsung komen di kolom komentarnya atau malah DM, mungkin kalau banyak bisa banget nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap tunggu kita di 100.2 FM Gen Station, radionya anak muda. Tugas belum selesai tapi ngantuk. Pengen ngopi tapi pasti ribet. Pengen ngopi nggak pakai ribet? Nih, kopi kenangan solusinya. Praktis, tinggal teguk, usir kantuk. Wah, iya nih Boda langsung fresh. Udah siap ngerjain tugas lagi deh. Kopi kenangan terbuat dari 100% biji kopi pilihan, menjadikan kenangan sulit untuk dilupakan. Berbagi kenangan manis dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kopi kenangan selalu ada untukmu. Bincang rasa, luapkan rasamu. Rasamu. 100.2 FM Gen Station, radionya anak muda. Balik lagi di acara Bincang Rasa, luapkan rasamu. Oke, sekarang kita mau bacain beberapa tanggapan dari sobat sobis ya tentang cerita yang udah kita bacain tadi. Yoi, langsung aja nih. Yang pertama ada @lavi.id yang bilang kalau belajar dari cerita asmaraku dulu ya. Kalau memang udah yakin ada perasaan ke orang, baik itu sahabat sendiri maupun orang lain, sebaiknya ngomong aja kalau suka sama dia.
Mau tanggapannya gimana nanti itu belakangan. Yang penting udah ngungkapin perasaan, udah plong. Kalau tanggapannya baik ya kita follow up dengan tindakan dan perilaku yang lebih ke orang yang kita sukai. Tapi kalau tanggapannya seolah ditolak, kita akan merasa sedih dan itu wajar. Lama-kelamaan pun rasa suka itu pun akan hilang dengan sendirinya. Haduh, Nisha, kayaknya si Wafi ini pernah ya ada di posisi si Cinta ya, Vi ya. Tapi si Wafi ini tipe orangnya yang langsung ngungkapin perasaan aja ya, Vi. Jadi gak usah dipendam lama-lama. Tapi aku juga setuju nih sama si Wafi. Kalau yang penting kita udah ngungkapin mau gimana nanti tanggapannya si doi ya udah. Terserah, yang penting kita udah ngungkapin aja dulu. Waduh, tapi kan kalau misalkan cowok nih, enak sih Del. Dia tuh kalau punya rasa tuh tinggal ngomong doang gitu. Kalau misalkan cewek tuh susah, harus mikir beribu-ribu kali kalau mau confess sama sih kayak tadi si Sinta gitu. Iya sih ya, Nisha. Nah, oke lanjut ya. Kita ada tanggapan lagi mengenai cerita kasus friendzone. Kali ini ada dari @Syahrul Ma'arif _ yang bilang kalau hal semacam itu bisa jadi dilema sih, tapi mengingat ini dari sudut pandang perempuan, mengikhlaskan itu jadi pilihan yang bijak. Apalagi kalau yang suka itu cewek dulu. Takutnya itu nanti kedepannya disepelekan. Mau se-effort apapun, kalau yang dia mau bukan kamu ya percuma gitu loh. Nah, kalau ini tuh aku setuju banget, yang namanya juga cewek kan. Jadi emang harus mengikhlaskan, itu menjadi jalan yang terbaik. Jadi mungkin agak percuma juga kalau misalkan confess itu, karena kita tahu dari awal gitu yang dia mau tuh bukan kita gitu. Jadi tuh percuma gitu, Del. Tapi Nis, kayaknya aku curiga nih kalau jangan-jangan ini tuh ceritamu ya, Nisha. Enggak dong, aku cuma ngerasain aja di posisi Sinta gitu loh. Yuk lanjut aja sih, Del. Oke, lanjut aja nih. Ada tanggapan dari @Immanuel_Marvin_WG. Kalau katanya sih mending ya sih, katanya sih mending tidur. Ya bener sih ya, Pin, ya nggak salah. Tapi jangan tidur terus lah, Vin ya. Nanti tak bilangin ke bapakmu loh, Vin. Aduh, emang sih tipe-tipe si Marvin ini kayaknya kalau punya masalah itu diselesainya dengan cara tidur gitu, biar simple gitu ya masalahnya, biar cepat selesai. Tapi aslinya tuh nggak buat selesai sih, Vin gitu. Nah, selanjutnya ini ada tanggapan dari @moodperson atau PRSN gitu ya, yang bilang kalau menurut aku sih ya, seharusnya cowok juga jangan kasih harapan kalau emang gak serius. Ya soalnya beberapa cewek juga gak kuat kalau ada cowok yang perhatian banget. Apalagi kalau hampir tiap hari ketemu, pasti itu udah baper banget gitu loh. Harusnya tuh cowok juga peka kalau misalkan si sahabatnya itu ada rasa ke dia. Oke, jadi itu sama banget dengan tanggapannya Nurul Azizah ya. Kalau ada cewek itu sahabatan tuh kayaknya nggak mungkin kalau nggak melibatkan perasaan. Kalaupun ada itu mereka pasti udah ikhlas banget gitu. Jadi Mbak Nurul ini kayaknya di luar Nurul ya, bener-bener gitu. Tapi bener juga sih Del, kalau misalkan dari tanggapan orang-orang kok kayaknya emang ngena banget gini ya. Apa jangan-jangan mereka ini pernah ngerasain hal yang sama gitu, yang namanya friendzone. Iya, kayaknya banyak nih yang ngerasain friendzone. Nah, lanjut aja nih, yang terakhir ada tanggapan dari @bersyanda_, yang bilang kayak cerita kucuk-kucuk hotahe gak sih, nyesek banget asli emoticon nangis. Wah, kayaknya dari username-nya aja nih ketahuan banget nih kalau anaknya suka nih bercanda. Apalagi perasaan nih kayaknya sering nih dibercandain ya. Oke, jadi itu beberapa ada tanggapan dari Sobat Bincang Rasa. Dan kita tahu gak sih Del, kita tuh gak terasa banget udah nemenin Sobat Bincang Rasa gitu ya pada malam kali ini. Nah, jadi buat kalian yang mau dibacain juga ceritanya, tadi bisa kirim cerita menarik kalian tentang keluarga, sahabat, percintaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Langsung aja kirim lewat email bincangrasa@gmail.com. Dan jangan lupa selalu dengerin Bincang Rasa setiap malam minggu pukul 10 malam di radio kesayangan kalian. Tentunya di mana lagi kalau bukan di 100.2 FM Gen Station, radionya anak muda. Oke, setelah ini kita bakal puterin lagu terakhir sebagai penutup acara di malam ini, yang menggambarkan cerita kisah cintanya Sinta dan juga Aldi yang berjudul apa nih lagunya nih ya? Aduh, kayaknya kita kasih lagu yang emang serelate itu ya dengan judulnya Perayaan Mati Rasa. Dari siapa, Dil? Dari Umay. Oke, aku Adel. Dan aku Nisha. Kita pamit undur diri. Bye.
masih nyala dalam dekapku. Semua asa yang kita rengkuh dan tadi dia mencari hatimu. Dengan lembut ratakan semua yang kau mau dan rayakan mati rasa. Bila waktunya langit memanggilmu, pulang wahai mentari, jangan kau risau, semesta bersamamu. Biarkan rebah pada tangisku, raga rasa kita yang lalu melepas itu. Caraku mencinta, Biar aku berlayar untuk menemukanmu. kemanapun ku pergi, Kehilangan ini menjadi saksi. hanya namamu, doaku. Biarkan rebah pada tangisku, raga rasa kita yang